Halo selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Ana Tealita, inilah kabar Sumatera. Bisakah ahli memberi pendapat di persidangan ini? Seorang Kapolda yang secara berjenjang otomatis adalah atasan langsung dari seorang Kapolres, kan begitu, atasan langsung. Apakah seluruh perintah yang disampaikan oleh seorang Kapolda dengan mengamati yang 3 syarat tadi, ini dalam institusi kepolisian, harus dipatuhi atau dilaksanakan oleh bawahan, kita sebut di sini sebagai Kapolda? Silakan. Secara normatif, sepengetahuan saya majelis, di institusi Polri ada larangan bagi seorang bawahan, bagi seorang junior untuk melaksanakan perintah yang salah dari atasannya. Itu secara normatif. Namun majelis, psikologi forensik justru hadir dengan mencoba memberikan kontribusi berupa perspektif kemanusiaan yang tidak tertutup kemungkinan acap kali tertutup oleh aturan-aturan yang sifatnya normatif itu. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya perilaku yang menyimpang, yang berbeda dengan ketentuan normatif, itu ada. Kemungkinan itu ada. Nah, psikologi forensik mencoba untuk menyodorkan perspektif kemanusiaan tentang kenapa kemudian terjadi penyimpangan itu. Oke. Satu lagi dengan keterangan itu tadi. Sejauh mana SOD yang saudara sebutkan tadi dapat menimbulkan rasa takut bagi yang diperintah dalam institusi kepolisian tadi? Silakan. Sepemahaman saya majelis, bahwa organisasi kepolisian adalah organisasi yang secara makro memang sangat mengedepankan adanya kekompakan, mengedepankan jiwa korsa, seia sekata, senasib semenanggungan, kepatuhan, jiwa korsa atau spirit of the corps atau lebri the corps. Namun sekali lagi majelis, psikologi forensik justru lewat sekian banyak penelitiannya mencoba untuk menunjukkan bahwa ternyata jiwa korsa, proses membentuk atau membangun bahkan merealisasikan jiwa korsa tidaklah semudah yang dibayangkan. Tidak tertutup kemungkinan di kalangan personil kepolisian akan terjadi penyimpangan-penyimpangan, tindak tanduk yang keluar dari jiwa korsanya. Baik, makasih, cukup dari saya. Silakan. Silakan. Jadi ahli ya, masih mengenai perintah ini ya dalam korsa kepolisian tadi, Kapolda kepada Kapolres, Kapolres kepada Kapolsek dan seterusnya, yang mana perintah ini terhadap sesuatu kewenangan tugasnya, itu terhadap barang bukti lah misalnya. Nah itu apakah bisa begitu perintah itu dikeluarkan, ya, si pemberi perintah mengelak, itu cuma candaan kok. Agar tidak mengundang multitafsir majelis, agar izin saya memiliki kesamaan persepsi dengan yang majelis maksud. Apabila diizinkan, bolehkah saya tahu kalimat perintah atau instruksi itu seperti apa? Kalimat instruksi itu misalnya begini ya, ganti sebagian terawas, ganti sebagian BB dengan terawas untuk bonus anggota. Nah, ada caption juga kayak tersenyum dan lain sebagainya, caption di WA itu. Kemudian dijawab, siap jenderal, tidak berani. Nah, menurut ahli bagaimana itu? Apakah di sini terkandung juga candaan? Itu cuma candaan kok, nggak harus dilaksanakan. Dikarenakan majelis tadi menyebut ada wajah tersenyum, maka saya teringat pada sebuah review literatur majelis tahun 2020 di Australia. Review ini melakukan kajian terhadap pertukaran pesan
dalam situasi kriminal terhadap paling sedikit 40 kasus di Australia dan sekitar 60 kasus di Amerika Serikat. Review ini ingin menunjukkan bahwa ternyata apa yang izin majelis sebut tadi sebagai wajah tersenyum atau juga dikenal sebagai emoji atau emoticon itu sama sekali tidak boleh dilepaskan dari teksnya. Jadi saya mundur sedikit majelis sebelum menjawab pertanyaan majelis. Sampai-sampai Supreme Court of Western Australia, yaitu Mahkamah Agung Negara Bagian Australia Barat, menyimpulkan dalam naskah putusannya, salah satu naskah putusannya yaitu R versus Young. Ini kasus singkat saya drug offense, kasus narkoba. Di situ hakim mencantumkan eksplisit dalam putusannya bahwa kehadiran kurang lebih kehadiran emoji atau emoticon menghadirkan konteks dan emosi yang signifikan yang akan bisa mempengaruhi interpretasi atau pemaknaan sebuah pesan secara keseluruhan. Karena itulah kemudian keluar rekomendasi bahwa otoritas Mahkamah Agung di Australia menyusun sebuah kamus yang berisikan dua hal paling tidak majelis. Pertama, kamus berisikan tentang definisi masing-masing emoji atau emoticon. Kamus ini dipedomani oleh para hakim ketika mencermati pertukaran pesan atau informasi yang memuat emoji itu. Itu pertama, definisi. Yang kedua, di dalam kamus itu juga dimuat bagaimana menginterpretasikan emoji tersebut tanpa terlepas sama sekali dari teks yang menyertainya. Jadi kalau memang hanya ada emoji tanpa teks ya sudah silakan ditafsirkan emojinya. Tapi kalau kemudian emoji ditampilkan bersamaan dengan teks, maka di situ dikatakan bagaimana kemudian emoji tersebut bisa diinterpretasi tanpa terlepas sama sekali dari teksnya. Karena tadi saya katakan, mengutip putusan hakim, bahwa kehadiran emoji atau emoticon dalam sebuah pertukaran pesan termasuk dalam setting kriminal akan menghadirkan konteks atau emosi yang bisa mempengaruhi pemaknaan atau interpretasi sebuah pesan secara keseluruhan. Karena itu majelis, dengan berpijak pada hasil riset itu dan juga produk-produk yudisial itu, maka harus saya katakan agak sulit bagi saya menjawab pertanyaan majelis tanpa sekali lagi secara sungguh-sungguh tahu kata demi kata dan emoji yang dimunculkan atau wajah senyum yang ditampilkan dalam pesan tersebut. Saya kalaulah dipandang layak diperbolehkan mengetahui kata secara utuh dan emoji yang ditampilkan dalam pesan atau pertukaran pesan tersebut. Demikian majelis. Dan kemudian karena anak buahnya ini ya, Kapolres ini punya kemampuan, kewenangan, kesempatan. Tapi sebenarnya dari awal itu tidak ada niat. Ya, jadi karena begitu ketemu lagi, di WA lagi, Singgalang 1, di WA lagi, pokoknya yang mengarah pada BB tersebut. Itu gimana? Kemudian hal itu dilaksanakan karena ada perintah-perintah itu. Izinkan saya untuk memandang bahwa kejahatan terkait narkoba, apalagi perdagangan, penjualan, atau sejenisnya, adalah sebuah kejahatan yang berencana majelis. Dengan cara pandang semacam itu, maka izin saya tidak bersepakat majelis apabila ada pihak yang mengklaim tidak punya niat atas perbuatan berencana. Saya berasumsi bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang yang waras, apalagi kalau perbuatan itu berencana, maka niat niscaya ada di dalamnya. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.
menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat. Lembaga negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang Mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jamaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar Petang Pilihan live di TV One. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One. Jika mendapat laporan tersebut, juga tadi saya baca dari laporan tersebut apa tanggapan atau jawaban Kapoldanya terdakwa sendiri waktu itu. Itu ada sebut ganti sebagian dengan tawas atau terawas. Nah, ada istilah itu tadi di sana. Itu benar perintah terdakwa atau terdakwa yang buat? Ya. Kalau saudara tadi menyatakan itu narasi, yang membuat itu memang benar saudara? Benar yang mulia. Ya. Namun maksudnya bukan suatu perintah untuk menyisihkan sebagian BB dengan itu mungkin saya typo, tetapi maksud saya itu tawas. Saya sendiri tidak terlalu hafal tulisannya. Tapi maksud saudara tawasnya sebenarnya? Maksud saya tawas. Dan bonus untuk anggota ditambah emoji orang tertawa. Demikian yang mulia. Maksud saudara membuat itu apa? Ini kan antara pimpinan yang serius dan bawahan yang serius. Maksud saudara, saya minta saudara jujur sekali. Maksudnya apa itu? Pertama, maksudnya untuk menguji saudara Dodi karena ada kejanggalan perhitungan tadi. Itu latar belakangnya. Apakah dia bermain-main atau tidak? Seperti atau sebagaimana narasi yang saya sampaikan tadi. Karena fakta di lapangan saya juga sering mendapatkan, bahkan anggota saya sendiri, setiap ada penangkapan dia sisihkan sebagian untuk dia hisap-hisap sendiri dan sebagainya. Demikian latar belakangnya. Terus ada lagi di tanggal 20 ketika sebelum press release itu saudara bertemu dengan Dodi di Hotel Santika. Betul. Apa betul itu? Terus apa benar saudara menyatakan kepada Dodinya di lantai 8 jangan lupa Singgalang 1? Itu apakah benar juga saudara yang menyebut itu? Saya tidak pernah menyebut jangan lupa Singgalang 1. Itu kan Singgalang 1 itu call sign atau panggilan saya sebagai Kapolda. Kalau bicara dengan radio yang mulia, kalau kita pakai HT, itu misalnya saya panggil Karo Ops itu Singgalang 3.
misalnya Singgalang 3, Singgalang 1, saya memanggil. Jadi interpretasi dari kalimat itu saya juga bingung kalau testimoni saudara Dodi seperti itu, maknanya kemana? Jangan lupa Singgalang 1, Singgalang 1, jangan lupa saya. Iya, pemahaman saudara Singgalang 1 itu siapa? Saya yang Kapolda kan? Kapolda. Oke. Ketika press release, iya, dari fakta-fakta yang belum kita tarik kesimpulan sampai sekarang, terdakwa ada dalam WA-nya kepada Dodi menyatakan tukar barang buktinya dengan tawas 10.000 gram. Itu bagaimana itu? Tidak ada narasi seperti itu yang mulia. Tidak ada ya. Tidak ada. Ya. Oleh terdakwa ya. Coba diingat-ingat dulu. Tidak ada. Ya. Sudah kelemahan ini bisa lupa. Tidak ada yang mulia. Yang ada karena perhitungan, kembali tadi yang telah kami perlihatkan kepada yang mulia, itu di tanggal 20 Mei, sehari sebelum press release. Setelah saya hitung berdasarkan laporannya saudara Dodi sebagai Kapolres, itu kan sudah 44,5 kg. Itu baru dari 4 tersangka. Kemudian pada saat saudara Dodi laporan akhir sebelum press release, kok jumlahnya menjadi 39,5 kg. Artinya dari 4 tersangka itu sudah terjadi selisih 5 kg. Disitulah saya menguji untuk yang kedua kali. Narasinya bukan seperti yang tadi yang mulia sampaikan, tetapi saya katakan mainkan ya mas minimal 1/4-nya. Itu pun dengan emosi. Demikian yang sesungguhnya. Jadi, maksudnya saudara menyatakan mainkan ya mas minimal 1/4-nya, ini kan persoalan serius. Nah, apakah terdakwa masih menganggap itu dalam rangka untuk menguji Dodinya? Nah, atau memang untuk memerintahkan mainkan ya mas minimal 1/4? Ini kan perintah dari Kapolda itu, Kapolres kan bukan main-main kan, bukan apa namanya perlu multitafsir atau misalnya tidak serius dengan kita. Kalau misalnya kalau di kami pun kalau udah perintah dari Pak KPT itu sudah serius itu, bahwa kita jenjang di bawah. Artinya juga tidak pernah main-main. Kalau dia nyatakan laksanakan seperti itu, tanggal 20 laksanakan. Gak ada seperti ini. Kok bisa sampai menurut saudara itu sepertinya masih menguji? Bagaimana? Coba diberi dulu keterangannya pasal ini yang meyakinkan lah. Mohon izin yang mulia. Kalau dari jumlah minimal 1/4-nya, itu juga hal yang tidak masuk akal di dalam mohon maaf. Ketika press release, iya, dari fakta-fakta yang belum kita tarik kesimpulan sampai sekarang, terdakwa ada dalam WA-nya kepada Dodi menyatakan tukar barang buktinya dengan tawas 10.000 gram. Itu bagaimana itu? Tidak ada narasi seperti itu yang mulia. Tidak ada ya. Tidak ada. Ya. Oleh terdakwa ya. Coba diingat-ingat dulu. Tidak ada. Ya. Sudah kelemahan ini bisa lupa. Tidak ada yang mulia. Yang ada karena perhitungan, kembali tadi yang telah kami perlihatkan kepada yang mulia, itu di tanggal 20 Mei, sehari sebelum press release. Setelah saya hitung berdasarkan laporannya saudara Dodi sebagai Kapolres, itu kan sudah 44,5 kg. Itu baru dari 4 tersangka. Kemudian pada saat saudara Dodi laporan akhir sebelum press release, kok jumlahnya menjadi 39,5 kg. Artinya dari 4 tersangka itu sudah terjadi selisih 5 kg.
Disitulah saya menguji untuk yang kedua kali. Narasinya bukan seperti yang tadi yang mulia sampaikan, tetapi saya katakan mainkan ya mas minimal seperempatnya, itu pun dengan emosi. Demikian yang sesungguhnya. Maksudnya saudara menyatakan mainkan ya mas minimal seperempatnya, ini kan persoalan serius. Nah, apakah terdakwa masih menganggap itu dalam rangka untuk menguji dodinya? Atau memang untuk memerintahkan mainkan ya mas minimal seperempat? Ini kan perintah dari Kapolri itu, Kapolri kan bukan main-main kan, bukan apa namanya perlu multitafsir atau misalnya tidak serius dengan kita. Kalau misalnya kalau di kami pun kalau udah perintah dari Pak KPT itu sudah serius itu, bahwa kita jenjang di bawah. Artinya juga tidak pernah main-main. Kalau dia nyatakan laksanakan seperti itu, tanggal 20 laksanakan. Nggak ada seperti ini. Kok bisa sampai menurut saudara itu sepertinya masih menguji? Bagaimana? Coba diberi dulu keterangannya pasal ini yang meyakinkan lah. Mohon izin yang mulia. Kalau dari jumlah minimal seperempatnya, itu juga hal yang tidak masuk akal di dalam Pemirsa, usai jeda kami kembali. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Oh, aku udah beliin kamu set top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live hanya di TV One. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat.
Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Bila selama ini Anda mengenal pizza dengan topping daging, ayam, ataupun jamur, maka pizza yang satu ini menggunakan bahan dasar yang unik atau berbeda, yaitu pizza andaliman. Nah, pizza ini hanya bisa Anda jumpai di kota Balige, Sumatera Utara. Seperti apa keunikan ataupun cita rasa khas dari pizza andaliman ini? Saya akan mengajak Anda ke dapur pizza andaliman. Restoran Pizza Andaliman berdiri sejak 2015 di Kota Balige, Sumatera Utara. Dari namanya saja, restoran ini mengandalkan citra rasa lokal. Karena andaliman adalah bumbu dapur sejenis merica khas tanah Batak. Inilah kalau biji andaliman ini langsung yang dipetik dari pohonnya. Jadi kalau orang Batak itu biasa buat sambal, hanya ini dengan cabai pun, Mbak misalnya makan apapun, Ditambah perasan hanya ini saja luar biasa, perasan jeruk, apapun. Tapi sambal mentah, cabai rawit dengan ini sudah enak. Nah, ini di kulitnya ada teman saya yang memang meneliti ini dari ITB, bahwa dia ada di kandungan yang seperti atsiri yang membuat, mungkin ini juga salah satu membuat orang Batak sangat pemberani. Jadi di kulitnya itu membuat seperti ada energi yang membuat kita belajar ya. Saya sampai bilang ini andaliman ini andalkan iman. Jadi orang Batak mungkin salah satu yang membuat orang Batak itu berani-berani mungkin. Nah, ini kita buat di toppingnya ini. Sedikit ya ditaruh di topping sebagai pewangi nanti, kerasa walaupun dia sedikit tapi akan cukup terasa ya. Tak hanya itu, andaliman konten lokal lainnya juga ada di topping pizza yang tidak mungkin ditemukan di pizza yang aslinya adalah kuliner Italia. Seperti teri Medan, daun bawang, dan kacang panjang. Dengan inovasi ini, pemilik restoran mencoba bersaing dengan restoran pizza Waralaba. Enak sih, Kak. Enak. Pertama kali. Ya, bakal nyoba lagi. Pernah jumpa menu seperti ini di mana? Belum, justru unik ya. Kita cobanya baru di sini. Andaliman kan khas Batak ya, coba gitu. Aneka pizza andaliman dijual dengan kisaran Rp65.000 hingga Rp80.000. Nama andaliman yang merupakan produk tani khas Batak juga menjadi daya tarik tersendiri bagi turis yang mencari kuliner khas Balige. Dari Kota Balige, Sumatera Utara, Wanasari Ferrari Narotama, TV One mengabarkan. Informasi tadi menutup jumpa kita hari ini. Saya Anatea Lita pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.